Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua kita pada materi teori-teori linguistik. Nah, di sini kita akan mempelajari hakikat bahasa ya paling utama, tapi dari sisi dialektologi. Nah, ini contoh saja. Nah, jadi kuliah kita adalah tentang mengenal dialektologi. Dialektologi adalah salah satu bidang linguistik yang sebenarnya sangat penting di Indonesia, karena memang pada dasarnya kajian dialektologi di Indonesia itu masih sangat terbatas, utamanya kita karena mempunyai banyak sekali bahasa ya. Mari kita tinjau lebih lanjut. Nah, bahasan kita itu apa? Bahasan kita yang pertama adalah kegunaannya dialektologi, kemudian konsep dialektologi, peta bahasa yang memuat peristilahan dan cara membacanya. Nah, peta bahasa seperti apa nanti kita lihat di kajian-kajian yang telah dilakukan. Nah, untuk peneliti, jadi kalau Anda nanti lulus, Anda bisa berprofesi sebagai peneliti, misalnya dengan lanjut kuliah S2. Tentu di S2 yang misalnya di UI atau di UGM atau UNPAD yang berkonsentrasi dengan konsentrasi penelitian bahasa ya secara regional, secara daerah. Karena peneliti di sini adalah peneliti bahasaan. Jadi yang dilihat nanti sebagai kalau Anda jadi peneliti itu punya wawasan dan punya pengetahuan yang lengkap tentang kondisi bahasa. Kemudian jika Anda menjadi guru bahasa, kalau ini tidak perlu sampai S2 ya, kalau guru bahasa Anda bisa punya pengetahuan bahasa yang luas, terutama di Indonesia. Jadi kalau Anda memahami dialektologi sebagai guru, Anda tidak lagi salah dalam menyebutkan apa itu bahasa, apa itu dialek misalnya. Nah, jika Anda menjadi instruktur IPA, lulus menjadi instruktur IPA, mengajar bahasa Indonesia untuk penutur asing, Anda bisa memahami Indonesia, lalu mengajarkan kondisi bahasa Indonesia itu menurut penyebabnya ya. Mengapa bahasa Indonesia itu banyak? Nanti bisa kita bahas pada video yang selanjutnya. Kalau ini video pengantar saja. Kalau Anda sebagai dosen, Anda juga bisa melakukan nantinya penelitian dialektologi. Jadi kalau Anda jadi dosen, ini wajib S2. Kalau Anda tidak menjadi siapa-siapa, misalkan jadi masyarakat umum, dialektologi itu berguna untuk menambah wawasan. Anda tidak gampang ditipu oleh politisi, misalnya dengan mengatakan bahasa di Indonesia itu paling banyak di dunia, misalnya ya, padahal bukan ya. Bahasa Indonesia itu bukan yang terbanyak di dunia. Oke ya, dari konsep bahasa ini secara teoritis itu fungsinya adalah Anda memahami konsep bahasa secara lebih matang dan lebih jelas. Nanti akan kita bahas pada slide yang lain. Kemudian kalau Anda mempelajari bahasa dialektologi, Anda bisa memahami variasi bahasa, bahwa bahasa itu bervariasi, bahwa bahasa itu banyak, bahwa manusia itu tidak monolingual. Kemudian kita juga bisa melihat apa yang dimaksud dengan peta bahasa. Lalu kita juga mulai nantinya bisa melanjutkan pada kajian yang lebih kompleks, yakni tentang perubahan bahasa. Kemudian juga bisa memprediksi bahasa pada masa depan. Tentu tidak pada satu pertemuan kuliah ya, apalagi satu tayangan PowerPoint yang hanya isinya pengantar seperti ini. Tentu ini hanya sebagai pandangan dasar, pandangan awal agar kita lebih memahami bahasa dari sisi dialektologi. Nah, intinya adalah begini. Bahasa dari sisi dialektologi itu merupakan gabungan dari dialek-dialek. Nah, kita lihat di sini ada 3 lingkaran. Saya tulis
saja dengan ngapak, dengan Mataraman, dan dengan arek-arek. Jadi kalau bahasa Jawa itu ditanya, ada orang bertanya, mana bahasa Jawa? Jawabannya itu bisa ketiga-tiganya ini. Orang Jogja itu termasuk Mataraman ya. Mataraman itu meliputi Jogja, Solo, Sragen, Ngawi, Nganjuk, Pacitan, Blitar, Kediri, itu tergolong bahasa Jawa yang Mataraman. Sedangkan yang apa itu bisa saja Banyumas, Tegal, dan wilayah sekitarnya Purwokerto ya. Kalau bahasa area-area itu ya di Malang, di misalnya Malang, kemudian di Pasuruan, di Surabaya, di Lamongan, Sidoarjo, Gresik, itu Jombang, itu bahasanya arek-arek. Kata yang sering digunakan adalah arek-arek yang nah itu seringkali digunakan daripada cah-cah misalnya. Kalau ngapa itu berarti mengapa kalau di Jawa Timur di area-area itu lapo ya jadinya. Kalau di Mataraman jadinya ngopo. Nah, itu contoh saja bagaimana membedakan. Tapi jika ada yang bertanya bahasa Jawa itu yang mana sih? Orang-orang Sragen atau orang-orang Solo tidak boleh mengklaim bahwa mereka lah yang punya bahasa Jawa. Yang punya bahasa Jawa ya semua orang Jawa. Jadi tidak boleh satu dialek itu mengklaim bahwa mereka adalah dialek paling asli, dialek paling benar. Tidak ada ya dialek paling asli, paling benar, paling murni, sebenarnya tidak ada. Karena kita harus menelusuri lebih dalam lagi kalau masalah seperti itu. Tidak bisa mengatakan bahwa yang paling benar itu tidak ada. Oh, orang Jogja itu paling benar bahasanya. Ya salah. Itu pernyataan yang tidak berdasar. Mengapa kok tidak berdasar ya? Itu karena pelajaran bahasa Jawa ditekankan pada kromo, orang Jogja Solo itu merasa bahwa bahasa Jawa itu milik mereka. Ya tidak. Itu kan adalah salah satu variasi bahasa. Misalnya begitu. Oke. Jadi di sini yang ditekankan adalah pemahaman bahasa, bahwa bahasa adalah gabungan dari dialek-dialek. Jadi orang Mataraman juga berbahasa Jawa, Lele juga bahasa Jawa, apa juga bahasa Jawa. Nah, Jawa ini sebagai bahasa dan Mataraman apa Lele itu sebagai dialek. Dialek Mataraman, dialek Ngapak, dialek arek-arek. Nah, nalarnya bisa dapat ya. Bahasa Jawa, dialek Ngapak, dialek Mataraman, dialek arek-arek. Ini nama ini saya buat sekenanya saja, bukan yang paling benar. Ada banyak versi tentang nama-nama dialek ini, tapi saya buat sekenanya. Ya, tapi dasarnya logikanya harus dapat dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ini juga hanya mengarang saja saya, tapi paling tidak Anda bisa memahami logika dalam tayangan ini. Dialek itu punya anggota yang namanya subdialek. Jadi kalau Mataraman tadi ada banyak sekali, itu bisa kita kelompokkan pada beberapa subdialek kecil yang punya kesamaan. Orang Jogja, Magelang, Semarang itu tidak banyak perbedaannya ya. Jadi saya masukkan saja dalam subdialek. Kalau Semarang itu mungkin akhirannya banyak i-nya. Kalau orang Jogja itu suka bicara C, ya C. Misalnya ya, Dono Dene itu orang Jogja. Tapi perbedaan itu tidak membuat bahasa orang Jogja dan orang Semarang itu punya bahasa yang berbeda. Bahkan perbedaan bahasa Jawa mereka itu tidak terlalu banyak, maka disebutkan sebagai subdialek. Bisa Muria Raya, yakni Pati, Kudus, Jepara itu Rembang itu punya bahasa Jawa yang agak berbeda memang dengan yang misalnya di Jogja. Ya, ini hanya reka-rekaan saja. Di Kedu juga tidak beda. Dan wilayah Kedu itu juga punya ciri bahasa yang agak berbeda. Kemudian di Solo Raya juga sama.
di Madiun, Pacitan, Nganjuk, Kediri itu juga mirip, tapi perbedaan-perbedaan itu ya namanya subdialek, perbedaan secara subdialek. Ingat ya, yang saya tuliskan angkanya, saya buat apa namanya, pembagiannya ini juga hanya mereka reka. Tapi yang sebenarnya yang terjadi adalah memang ada yang disebut dengan subdialek. Di bawah subdialek apa? Misalnya orang Kediri itu ada dua versi. Orang Kediri yang agak ke arek-arek, ada orang Kediri yang sangat Matraman, itu juga ada perbedaan. Tapi perbedaan itu namanya sub-subdialek, lebih kecil lagi. Ya, oke ya. Jadi dialek itu yang tengah-tengah, subdialek itu yang kecil, dan bahasa itu yang besar. Nah, ini ada yang saya ambil dari Google dan didapatkan gambar peta bahasa seperti ini, namanya peta bahasa. Cara membacanya bagaimana? Cara membacanya itu begini. Perpotongan garis ini yang disebut dengan hidrogloss ini tidak mengikat, tapi dari potongan-potongan ini adalah potongan antar kabupaten. Ini saya ambil Lamongan saja misalnya. Lamongan itu punya dua subdialek. Ada Lamongan yang sangat dekat dengan orang Surabaya, ada bagian Lamongan yang lebih mirip bahasanya dengan orang Tuban. Jadi misalnya masih sering kromo itu berarti mungkin bahasa Jawa yang dekat dengan Tuban. Tidak memakai lapo misalnya, itu dekat dengan Tuban. Kalau menggunakan lapo itu pasti dekat dengan Gresik ya, dekat dengan Surabaya. Jadi ada bedanya. Jadi perpotongannya bukan perpotongan antar wilayah saja. Di sini ada osing. Osing itu masih polemik. Ada yang mengatakan osing itu bagian dari bahasa Jawa, tapi orang osing menolak itu. Memang orang osing menolak bahwa mereka itu bagian dari bahasa Jawa. Mengapa? Karena secara sosiolinguistik, jadi bahasa itu kan bisa dibagi, bisa secara wilayah, bisa secara sosiolinguistik ya. Kalau secara sosiolinguistik mereka merasa bahasanya beda, tapi secara dialektologi mereka termasuk bagian dari bahasa Jawa sebenarnya ya. Kemudian ada arean ini, yang bahasa arek-arek ini. Kemudian ada aneman. Aneman itu agak mirip dengan orang Rembang ya. Ada Padalungan, ini campuran ya, campuran antara Jawa, Madura ya. Kemudian pada Pandalungan itu ya, perpaduannya Jawa dan Madura. Ada bahasa Madura yang berbeda, bukan dialek dari bahasa Jawa, jelas ya, itu bahasa yang berbeda. Dan ada Tengger. Tengger ini letaknya di gunung, jadi Tengger itu di wilayah lereng Gunung Bromo dan sekitarnya. Dan orang Tengger itu punya wajib banyak yang beragama Hindu. Kalau di Jawa lain itu sudah banyak yang berislam, tapi di Tengger itu masih mempertahankan agama Hindu sejak zaman Majapahit. Dan uniknya orang Tengger itu berbahasa yang mirip dengan orang ini ya, kosakatanya itu mirip dengan orang Tegal misalnya. Di sini misalnya ada kata rika ya, di Tegal itu ada rika. Sedangkan di sana itu juga ada kata riko ya. Entah menyebutkan riko atau rika, tapi jelas ada kata itu. Nah, k atau ko itu kalau di bahasa arek-arek ini jadinya kon. Sedangkan di bahasa Jawa standar namanya kowe. Tadi memang ada unsur ko-nya, ada unsur k-nya. K dan ko itu kan dalam bahasa Jawa tidak terlalu dibedakan. Hanya beda dialek saja. Jadi memang ada kesamaannya secara masa lalu, yaitu nanti bisa kita pelajari. Oke, jadi jelas ya di sini ada banyak bahasa, ada banyak dialek, yang beda itu hanya bahasa Madura.
Nah, ini contoh peta bahasa yang lain. Ini lucu-lucuan saja di Google. Lucu-lucuan kalau beban itu 6, banyak 6-nya. Kalau orang Surabaya apa arek-arek itu suka misuh itu dengan cowok, nah itu suka. Nah kalau orang sini artikul apa interjeksinya itu sering digunakan dure, itu menyatakan kekaguman itu dengan kalau orang Malang dan sekitarnya itu menyatakan kata iya itu dengan oyi, dibalik iyo tadi oyi. Nah kalau di daerah Kuning ini ada yang sangat khas, yakni tuturuan ya. Ini pengaruh bahasa Madura. Nah sini Riko itu oseng ya, jadi ada samaan antara oseng, Tengger dan mana itu Tegal ya. Jadi kalau ada kesamaan kemiripannya, mungkin saja mereka bermasalah berbeda. Sebagai gambaran, ini kita Pulau Jawa seluruhnya. Secara teoritis ya, dulu bahasa Jawa dan bahasa Sunda itu satu bahasa sama ya. Anggap saja bahasanya namanya Jasunda ya, Jawa dan Sunda. Karena dulu memang satu bahasa, dan satu bahasa itu kemudian terpisah menjadi dua. Dan awal mula perpisahan itu diakibatkan oleh perbedaan dialek. Jadi kalau ada satu komunitas masyarakat itu, ini teorinya ya, melekat hidup lama, tidak jarang berhubungan, atau hubungannya terlalu jauh, misalnya beda kerajaan, beda penguasa, lalu mereka tidak saling, mobilisasinya kurang, nggak saling berkunjung ya, itu nanti lama kelamaan masing-masing itu punya ciri yang tidak sama. Jadi mungkin kalau lihat sejarahnya di Jawa Tengah, Jawa Timur itu berdiri kerajaan misalnya Majapahit ya, dengan Pasundan misalnya ya di Jawa Barat. Maka karena perbedaan kerajaan, perbedaan kuasa itu menjadikan antar rakyatnya itu tidak bisa leluasa untuk saling berhubungan. Misalnya menikah orang Jawa dan orang Sunda itu jadinya dilarang. Lama-lamaan itu akan membuat perbedaan bahasa. Nah, di Jawa sendiri mobilisasinya cukup baik, ya cukup lancar. Tapi meskipun lancar, lama-lama juga masing-masing di daerah Jawa Timur dan Jawa Barat, Jawa Tengah itu punya perbedaan ya. Yang saya catat itu ada 4 sih sebenarnya perbedaan yang sangat signifikan. Yakni mengapa yang berbeda dengan yang mirip Sunda nadanya, tapi bahasanya Jawa tanpa kromo. Jarang ya kromo di sana. Dan ada yang masih menggunakan kromo, yakni Jawa bagian tengah dan sedikit ke timur, Jawa Timur. Lalu ada bahasa Jawa yang terpengaruh bahasa Madura, mulai dari arah-arah itu sebenarnya pengaruh bahasa Madura juga ya. Kemudian sampai ke timur, sampai ke Banyuwangi. Jadi bahasanya itu bisa jadi banyak. Nah, kembali lagi ke permasalahan osing tadi. Jadi secara dialektologi itu menggunakan yang namanya kosakata dasar yang digunakan untuk melihat apakah satu dengan yang lain ya, satu ujaran dengan ujaran yang lain itu berbeda apa sama. Kalau persentasenya perbedaannya itu sangat tinggi, berarti beda bahasa. Kalau sangat rendah, berarti mirip bahasanya. Itu berarti mungkin saja satu bahasa. Kalau perbedaannya banyak, itu berarti beda bahasa. Ditinjau dari sisi kesamaannya, bahasa osing dan bahasa Jawa pada umumnya itu sebenarnya adalah bahasa yang sama. Jadi secara teoritis ya, dari sisi dialektologi
disimpulkan bahwa osing itu merupakan bahasa Jawa. Tapi dari sisi sosiolinguistik, Anda juga belajar sosiolinguistik, orang osing itu berbeda dengan bahasa osing itu berbeda dengan bahasa Jawa. Jadi berbeda bahasa, dianggap berbeda bahasa secara sosiolinguistik. Nah, kalau Anda lihat kasusnya antara bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia, keduanya adalah bahasa Melayu. Yang membedakan antara, karena secara dialektologi dua bahasa itu sama. Yang membedakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia itu adalah pada sisi sosiolinguistik. Tapi sosiolinguistiklah yang mendorong pada akhirnya bahasa Malaysia dan bahasa Indonesia lama-kelamaan itu akan menjadi benar-benar berbeda bahasa. Ya, jadi sebenarnya secara dialektologi orang Melayu dan maksudnya orang Malaysia dan orang Indonesia itu bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang sama, yakni sama-sama berakar dari bahasa Melayu. Tapi karena perubahan zaman, perubahan sosiolinguistik, perubahan sosial ya, lama-lama bahasa Malaysia itu menjadi tersendiri, bahasa Indonesia tersendiri, berpisah gitu ya. Jadi awal mula perpisahan menjadi banyak bahasa. Mengapa banyak bahasa Indonesia itu juga karena perpisahan seperti itu diawali dari perbedaan dialek. Perbedaan dialek itu diawali dari perbedaan subdialek. Lama-lama menjadi banyak. Nah, maka adakah potensi bahasa yang mati? Ada banyak ya. Nah, kita akan jadi kalau tadi itu saya beri pengantar dongeng tentang bahasa Jawa, bahasa itu sebagai contoh saja. Lalu kita kembali ke definisi. Semua ilmu itu dimulai dari definisi. Definisi itu saya harapkan dari awal tadi bisa menyimak, bisa memahami apa dialek, apa bahasa, apa subdialek ya. Maka kita bisa lihat definisi di sini. Lebih enak ya kalau memahami begitu ya. Jadi contoh dulu baru kemudian ke teorinya. Dialek itu adalah berasal dari bahasa Yunani dialektos ya. Dan dialektos ini kalau ada loginya berarti dialektologi. Logi itu artinya ilmu. Jadi ilmu tentang dialek. Jadi dulu itu digunakan bahasa Yunani untuk melihat perbedaan-perbedaan kecil dalam bahasa mereka. Ya. Nah, ini yang saya bahas tadi, dua sudah saya bahas, yakni dialek regional dan dialek sosial. Kalau dialek regional itu dialektologi geografi atau dialektologi geobahasa ya, geolinguistik. Saya menyebut geolinguistik atau dialektologi regional ya, dialektologi wilayah. Jadi menyebutnya patokannya itu wilayah A, wilayah B, wilayah C. Ini tanah Jawa, di Pulau Jawa itu berarti patokannya adalah patokan regional. Jadi bahasa dari administratif itu juga regional. Misalkan Pati dengan Rembang satu regional. Kalau patokannya itu adalah sosial, hal yang sifatnya sosial, maka disebut dengan dialek sosial. Dialek sosial itu sama, kalau di ilmu lain namanya sosiolinguistik. Penentu perbedaan bahasa itu adalah macam-macam ya, ada umur, ada gender itu jenis kelamin ya, ada pekerjaan, ada hobi mungkin ya, dan seterusnya. Ada banyak sekali. Dan penentu apakah situasi apakah komunikasi itu lancar atau tidak itu juga berdasarkan atas sifat-sifat sosiolinguistik. Jadi ini yang disebut dengan dialek sosial. Jadi misalnya gini ya, ada seorang guru bahasa Indonesia berbicara dengan guru matematika tentang morfem misalnya. Tentu guru matematika tidak paham apa itu morfem. Guru bahasa Indonesia hanya bisa membahas morfem itu dengan guru bahasa Indonesia yang lain, atau dengan dosen bahasa Indonesia, atau peneliti bahasa. Tapi nggak ngerti morfem itu apa, karena itu bahasa yang digunakan khusus untuk
orang yang mendalami ilmu bahasa. Sama halnya kita tidak terlalu memahami apa itu ampere daripada orang fisika memahami ampere. Ya, dari sini kemunculan yang disebut dengan dialek sosial. Atau ketika kita menyebut kata bukan kita ya, ada yang menyebut kata anjay itu ya, misalnya beberapa waktu lalu viral, itu memang secara sosial kita tidak bisa melihat dari hanya sisi orang dewasa, kita juga perlu melihat dari sisi remaja yang punya bahasa yang berbeda dengan orang dewasa. Jadi nggak sama ya, sama-sama bahasa Indonesia tapi tidak sama bagaimana penggunaannya. Nah ini jadi manusia itu juga, nah ini juga di dialek sosial itu ada pemahaman bahwa manusia itu tidak monolingual, tapi mungkin polilingual atau heterolingual. Jadi orang itu bisa menggunakan banyak variasi bahasa dalam hidupnya. Sekarang Anda saja mungkin bisa berbahasa daerah, Anda bisa berbahasa Indonesia. Tapi tidak menutup kemungkinan Anda bisa juga berbahasa Inggris. Kapan Anda menggunakan bahasa-bahasa itu? Ya, bergantung situasinya. Pada akhirnya kan yang muncul kan dialek sosial. Jadi Anda tidak berbahasa dengan satu bahasa. Ya, jadi Anda berbahasa saja itu bisa berbagai macam bahasa. Jadi seperti polyglot saja. Dalam sisi bahasa. Sebagai mahasiswa, Anda berbahasa kepada orang tua Anda tidak akan sama dengan ketika Anda berbicara dengan misalnya pacar Anda atau gebetan Anda. Tidak sama juga misalnya berbicara dengan bupati misalnya. Anda sama enggak? Kalau berbicara dengan bupati menggunakan bahasa Jawa, dengan ke orang tua menggunakan bahasa Jawa, sama-sama bahasa Jawanya. Tentu ada yang dibedakan. Ya, ada yang beda. Orang tua kromo ya sama-sama kromonya padahal. Tapi dengan bupati pasti akan lebih diatur. Kalau misalnya Anda berbicara dengan gebetan dengan ke teman itu juga bisa berbeda. Jadi kalau orang Jakarta itu mengatakan kamu ya ke mitra tuturnya, ke lawan jenis, kamu itu berarti gebetan ya. Tapi kalau mengatakan lo gitu, itu berarti teman. Ya, dulu begitu ya, ada bedanya. Kemudian yang ketiga adalah dialek temporal. Apa itu dialek temporal? Dialek temporal adalah perbedaan bahasa dari sisi masa. Masanya tidak sama, ya bahasanya tidak sama. Misalnya bahasa di Indonesia pada saat zaman dulu itu lebih cenderung menggunakan ini. Kali contohnya saya sering menggunakan contoh ini ya. Mana kamu punya bini? Ya. Saya zaman dulu nggak ada pacar ya, kekasih mungkin ya. Mana kamu punya kekasih? Mana kamu punya kekasih? Itu kalau di bahasa sekarang itu jadinya mana pacarmu atau mana istrimu. Bukan bini ya, istri, dan bukan punya istri tapi ya tahu punya istri. Mana istrimu? Berarti udah ada unsur punyanya di situ. Bahasa sekarang lebih ringkas daripada dulu. Jadi tidak sama antara bahasa Indonesia pada masa 45 dengan bahasa Indonesia pada zaman sekarang. Demikian juga pada bahasa gaul, apalagi bahasa gaul ya. Bahasa gaul pada tahun 80-an tidak sama dengan bahasa gaul pada tahun 2020. Dulu sebelum tahun 80-an itu misalnya ya, zamannya Rhoma Irama punya pacar namanya Ani ya, yang terkenal sekali di film-film itu. Ani itu tidak ada kata cewek, tidak ada kata pacar, maka kan sulit mengungkapkannya, kekasih ya paling tidak. Jadi kalau tahun 80-an itu akhir 80-an itu mulai populer kata cewek dan kata pacar. Itu yang mempopulerkan adalah grup band namanya slang. Setelah itu kata cewek, kata pacar itu digunakan oleh
eh, anak muda sampai pada tahun 2000-an itu muncul lagi tambahan ya, nggak cuma pacar ya, TTM ya, itu gara-gara lagunya Mulan Jamila itu ya. Nah, itu. Tapi sebenarnya bukan dia penciptanya, memang itu yang mempopulerkan, tapi itu sudah menjadi perbincangan di kalangan remaja di Jakarta tahun 2000-an. Terus kemudian pada akhir tahun 2000 itu ada KTS ya. Nah, sekarang nggak tahu apa lagi ya. Kalau gebetan itu juga saya kira 15 tahun terakhir lah adanya. Tapi dulu apalagi gebetan tuh nggak ada ya istilah itu. Ya itu karena bahasa pada setiap masa tidak sama. Bahasa gaul terutama ya yang gampang berubah itu bahasa gaul tidak sama. Banyak kajian yang saya yang tentang jarak temporal seperti ini. Jadi kalau zaman dulu, zaman sekarang tidak sama bahasanya. Dan orang zaman sekarang kalau udah tua jangan menganggap bahasa remaja sekarang itu buruk ya. Ya, tetapi kita perlu atau tidak berbahasa Indonesia baik dan benar. Kalau zamannya yang ngomong seperti itu belum ada tata bahasa baku bahasa Indonesia. Tata bahasa baku bahasa Indonesia itu baru ada tahun 88. Jadi kalau ada orang yang mengatakan zaman dulu bahasanya baku ya, ya enggak juga, enggak ada aturannya juga. Ya, nah, ada yang terakhir adalah peristilahan singkat ya sederhana. Bisa Anda simak. Ada peristilahan ideolek, ada istilah ideolek. Jadi ideolek ini adalah perbedaan linguistis, perbedaan cara berbicara, cara mengucapkan suatu kata, secara fonetis misalnya, per individu yang jadi ciri khas ya itu. Jadi misalnya Anda dengar lagu gitu, wah ini Ariel Peter Pan ini yang main. Kok tahu ya, suaranya Ariel. Nah, caranya berbicara itu yang disebut dengan dialek. Kalau aksen itu hanya cara mengucap, dan aksen itu tidak cuma satu individu ya, aksen itu harus banyak orang. Misalkan aksen aksen eh, mana ya, aksen Solo ya. Bahasa Jawa aksen Solo. Misalnya ada kebakaran, nah itu ya maksudnya aksen itu di sini adalah cirinya itu nggak cuma satu individu tapi mencirikan satu kelompok bahasa, kelompok penutur bahasa. Kalau isolek itu adalah istilah yang digunakan para ilmuwan bahasa untuk menyebut bahasa yang belum jelas statusnya. Iso dialek, iso bahasa ya isolek. Maksudnya itu seperti itu. Gampangnya seperti itu. Kalau Anda lihat definisi lain mungkin agak bingung ya. Tapi kalau saya definisikan sendiri seharusnya lebih mudah ya. Misalnya kita sebut osing tadi, itu kita bisa menyebut mereka isolek. Karena belum ada ketetapan sebenarnya mereka itu bagian dari bahasa Jawa ataukah punya bahasa sendiri. Maka lebih amannya sebut saja isolek Banyuwangi atau isolek osing. Nah, isoglos itu sama dengan itu ya. Kalau isolek itu dan isoglos itu juga sama. Bisa digambarkan untuk cari perbedaannya, bisa cari samaannya dan apa namanya? Ini pada peta bahasa. Misalkan tadi ada kata cok itu ya, ada kata peh itu tadi itu adalah contoh dari isoglos. Ya, pemakaiannya seperti apa? Misalnya paling interjeksi apa untuk menyatakan interjeksi itu kelihatan ya. Jogja itu menggunakan J, J. Kalau itu nggak ada di Surabaya ya, adanya rek, rek. Dan J itu tidak merujuk ke arek-arek, tidak merujuk ke anak-anak cacah gitu kan. Tapi itu hanya ungkapan saja. Gitu. Oke. Nah, ada video kedua yang perlu kita lihat, silakan nanti disimak. Ini yang pertama,
Ini lebih singkat, lebih sederhana. Di video yang kedua akan lebih kompleks ya. Dan Anda bisa mencari referensi yang lain, misalnya di Google. Ada banyak sekali tulisan tentang dialektologi, karena ini memang bukan ilmu baru. Ya, ini misalnya di Wikipedia, bisa juga melihat di Google ini tempat dialektologi langsung muncul banyak sekali. Ada dialektologi diakronis. Apa sih diakronis? Nah, kalau ini yang kita pelajari sekarang adalah dialektologi sinkronis. Kalau sinkronis itu berarti ya satu masa saja, masa sekarang misalnya. Kalau diakronis ya berarti regional, tapi ya dari masa ke masa. Ya kalau Anda meneliti kata kowe, kon, rika, riko itu ya harus dilihat secara diakronis, nggak bisa lihat secara sinkronis. Tapi ciri-ciri perbedaan dan kemiripannya itu ada di sinkronis. Nah, untuk melihat kekerabatannya itu ada yang disebut dengan dialektologi diakronis, atau nama lainnya linguistik historis komparatif, karena dibandingkan ya, komparatif. Nah, demikian kalau ya kita pada hari ini. Silakan menjawab pertanyaan pada kuesioner. Saya akhiri sekian sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.